Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan hari ini yaitu webinar Mobile Developer Batch 3 di pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama kali ini membahas mengenai GitHub. Nanti akan ada Kang Agung Yusuf Wibowo yang akan memberikan materinya. Lalu nanti setelahnya akan diberikan waktu selama 15 menit. Tapi silakan jika ada yang bingung atau ingin tahu banyak mengenai materi banyaknya melalui kolom chat. Mungkin silakan langsung. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Agung Yusuf Wibowo dari PPTIK ITB atau PT LSK. Nah, untuk pertemuan lanjutan kali ini, di batch 3 kali ini adalah kita akan membahas materi mengenai GitHub. Karena untuk GitHub ini kita memerlukannya untuk sebuah versioning control atau alat untuk mengatur dan menstrukturkan untuk kita pakai saat nanti pengembangan sebuah mobile apps ataupun website juga bisa dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasannya mungkin seperti ini. Nah, untuk GitHub sendiri mungkin sudah ada yang pernah menggunakan dan juga sudah biasa menggunakan juga paham gitu. Jadi untuk GitHub sendiri adalah sebuah website ataupun service yang biasanya digunakan para developer untuk mengembangkan dan juga memanajemen si sintaks-sintaks atau codingan yang biasa nanti di develop gitu. Nah, untuk penjelasannya sendiri seperti ini. Jadi GitHub adalah sebuah website dan cloud-based service yang dapat memudahkan developer dalam melakukan manajemen terhadap sintaks ataupun codingannya atau baris program yang mereka miliki. Untuk dapat lebih memahami GitHub, di sini ada dua prinsip yang saling terhubung, yaitu version control dan juga Git. Nah, kita lanjut. Pada version control ini dapat membantu seorang developer atau pengembang untuk melakukan tracking dan juga manage pada perubahan sintaks ataupun baris program yang dikerjakan. Dengan adanya konsep ini, seorang pengembang ataupun developer dapat melakukan pengembangan sintaks tanpa perlu langsung menerapkannya ke sintaks utama. Nah, jadi maksud dari version control ini, kita dapat merubah ataupun mengupdate, misalkan karena ini pembahasannya tentang mobile aplikasi, kita bisa menambahkan sebuah fitur pada mobile aplikasi kita tanpa menimpa ataupun menghapus
dari versi sebelumnya gitu. Jadi kita membuat ada yang namanya nanti sebuah branch baru untuk kita menerapkannya di sana gitu. Jadi bisa juga digunakan oleh ataupun dikembangkan oleh beberapa orang secara sekaligus. Dan lalu nanti juga bisa di merge atau digabungkan dengan adanya pool nanti. Lalu di pool itu bisa kita bandingkan juga apa yang berubah pada masing-masing branch dan apa yang bisa kita gabungkan atau merge pada tiap-tiap branch-nya itu menjadi satu kesatuan mobile apps yang utuh gitu. Jadi misalkan ada 2 orang developer, yang satu mengerjakan sebuah fungsinya dan juga yang satu mengerjakan sebuah tampilannya, di situ mereka bisa mengerjakannya masing-masing secara langsung gitu, tanpa harus menunggu satu sama lain. Jadi bisa mengerjakannya secara bersamaan gitu. Jadi nanti digabungkan pada version control ini gitu. Nah, untuk melakukan version control ini kita menggunakan sebuah tools yang bernama Git gitu. Nah, Git ini bersifat open source yang pertama kali diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005, yang juga Git ini dikenal sebagai distribusi version control gitu, yang artinya seluruh developer terlibat dalam sebuah proyek program dapat menyimpan sintaks dari proyek tersebut di komputer mereka masing-masing, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan branching dan merging seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi bisa sekaligus banyak developer ataupun pengembang yang mengerjakan satu aplikasi secara langsung gitu, dengan memisahkan ya dengan yang namanya branch gitu ataupun cabang, yang lalu nanti akan di merge atau di merging atau disatukan gitu. Seperti itu. Nah, lalu mungkin kita lanjut dengan contoh ataupun panduan bagaimana caranya kita menggunakan sebuah Git ataupun GitHub. Tuh, di sini sudah ada contoh atau dokumentasi dari GitHub-nya sendiri, bisa kita langsung coba buka saja. Nah, di sini pada dokumentasi resminya kita sudah diarahkan pada hello world dari si GitHub-nya. Di sini kita dikenalkan atau di introduction dengan quick start-nya ada di sini create and use repository, atau repository itu adalah sebuah file ataupun project penyimpanan yang nantinya akan kita gunakan untuk sebuah pengembangan gitu. Jadi di dalam repository itu bisa kita masukkan sebuah project yang akan kita kembangkan secara bersama-sama. Misalkan nanti karena kita pada mobile apps itu, nanti kita masukkan si mobile apps-nya pada repository ini, lalu kita bisa men-share aksesnya kepada developer lain gitu. Nah, lalu di sini juga ada start and manage a new branch. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada branch ini ada di dalam si repository. Jadi dalam repository itu bisa memiliki banyak branch ataupun cabang yang bisa digunakan oleh masing-masing developer gitu. Dan nantinya juga bisa digabungkan atau di merge pada bagian ini, open and merge pull request. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk melakukan perubahan pada tiap-tiap branch tersebut, kita harus melakukan yang namanya push sebuah file ataupun mengcommit sebuah file ke dalam si GitHub-nya sendiri. Lalu di situ kita bisa membandingkannya dengan cara di merge seperti ini. Lalu ketika si merge-nya itu
Oke, mohon maaf tadi share screen-nya masih di PowerPoint. Nah, tadi setelah membuka link yang ada pada PowerPoint yang di sini, kita akan diarahkan pada website dokumentasi dari Hello World si GitHub-nya sendiri. Nah, untuk introduction-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada repository atau project yang akan kita gunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasinya, lalu ada branch ataupun cabang yang bisa kita kembangkan untuk tiap-tiap developer gitu, pada masing-masing developernya. Lalu ada cara untuk membuat update pada tiap-tiap branch-nya ataupun repositorinya gitu. Mau itu menambahkan file atau mengubah fitur dan menambahkan lain-lainnya, bisa dilakukan dengan cara ini gitu. Dengan cara mempush lalu mengcommit ke si repository GitHub-nya. Lalu setelah itu akan kita cek pada bagian merge dan juga pull request. Ketika merge-nya itu sesuai dengan kebutuhan, misalkan hanya akan mengambil satu fitur pada developer A, kita hanya perlu mempull pada bagian itu saja gitu. Nah, di sini kita lanjut dengan cara membuat si repository. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke website GitHub-nya. Lalu di sini jika kita belum memiliki GitHub, kita bisa langsung saja di sini pada bagian sign up, tinggal daftar saja, nanti paling ada konfirmasi kepada email yang sudah kalian masukkan di sini, lalu mengaktifasi si GitHub-nya gitu. Lalu setelah melakukan registrasi, kita langsung saja sign in di sini atau login ke akun GitHub kita. Yang merah. Atau jika sudah masuk atau sign in ke dalam akunnya, nanti akan diarahkan pada halaman dashboard ataupun home seperti ini. Di mana jika kita ingin membuat sebuah repository, bisa saja langsung pada bagian kiri pada drawer di sini, kita langsung new repository atau bisa menambahkannya di bagian atas kanan ini yang tombol tambah, lalu nambah new repository. Nah, lalu di sini kita ikuti saja dari dokumentasi tutorial si GitHub-nya sendiri, bagaimana cara kita membuat sebuah repository. Nah, di sini kita menambahkan repository pada bagian plus yang tadi, new repository. Lalu kita beri nama dan juga beri sebuah deskripsi gitu pada bagian readme-nya jika perlu. Nah, seperti ini kita langsung saja misalkan di sini Hello World Repository. Nah, seperti ini lalu kita tambahkan deskripsinya, misalkan cara membuat sebuah repository GitHub. Nah, seperti ini. Nah, untuk menambahkan deskripsi ini, kita klik pada add readme file. Jadi nanti
untuk deskripsi ini masuk pada readme file, dan di readme file ini juga bisa menambahkan seperti foto ataupun video juga nanti bisa tertampilkan pada saat orang lain ataupun developer lain masuk ke repositori tersebut untuk sebagai dokumentasi pada repositori itu gitu. Nah, lalu di sini ada dua bagian gitu. Kita bisa men-setnya secara publik yang bisa dilihat oleh pengguna GitHub dimanapun ataupun siapapun yang menggunakan GitHub, dan juga bisa kita set secara private, di mana untuk aksesnya sendiri bisa kita share link ataupun bisa kita memasukkan orang tersebut ke dalam repositori kita. Nah, di sini kita coba buat sebagai public terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita langsung buat saja create repository. Nah, di sini sudah terbuat Hello World repository. Nah, lalu kita lanjut pada bagian membuat sebuah branch untuk melakukan pengembangan yang berbeda secara langsung gitu. Nah, untuk membuat branch sebetulnya cukup mudah. Di sini tinggal menambahkan. Nah, pada branch ini, pada bagian branch kita hanya perlu menambahkan new branch, lalu kita beri nama apa sih branch itu. Misalkan di sini kita akan membuat branch untuk fitur login gitu. Di sini kita beri nama login gitu. Nah, lalu di sini kita pilih si fitur branch ini akan mengambil source code ataupun main aplikasi dari yang mana gitu. Nah, di sini kita karena baru ada yang main, kita pilih main gitu. Nah, seperti ini. Nanti pada bagian repositorinya akan terbagi menjadi dua branch gitu. Nah, lalu kita bisa langsung saja pindah ke branch yang login, lalu memasukkan filenya dengan cara seperti ini. Nah, setelah membuat branch tersebut, lalu kita juga bisa menambahkan si file Flutter-nya. Contohnya nah, di sini bisa kita langsung menambahkan file seperti ini, create new file. Nah, lalu misalkan di sini kita ada sebuah codingan, misalkan di sini page login mobile apps gitu, misalkan. Seperti ini, lalu kita beri sebuah deskripsi pada saat akan kita push ke dalam branch tersebut. Misalkan di sini nama filenya login page. Gitu. Di sini kita beri deskripsi fungsi login page misalkan. Nah, lalu di sini kita sudah memilih pada akan diupload pada bagian branch login gitu. Kita di sini masih belum diberi nama ya. Nah, di sini lalu kita commit new file. Nah, nanti akan langsung terbuat seperti ini. Nah, untuk si nama file dan juga deskripsinya itu bisa terserah saja sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan gitu. Misalkan seperti ini tadi login page, lalu deskripsinya menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalamnya dan juga misalkan menjelaskan tentang tampilannya ada apa saja juga bisa. Nah, lalu
Nah, lalu kita juga bisa menggabungkan si branch login ini ke dalam branch utamanya, yaitu yang branch main gitu. Nah, di sini bisa kita klik saja compare and pull request. Nah, di sini kita bisa mengcompare dari yang mana gitu, branch yang main, dan juga di sini mengcompare atau membandingkan dengan yang branch login gitu. Nah, di sini jika sudah diperiksa gitu, misalkan ada perubahan apa saja pada bagian branch main-nya dan juga branch login-nya, kita bisa langsung saja meng-create pull request. Nah, di sini akan langsung masuk ke bagian pull request, dan juga di sini kita langsung saja merge. Nah, kita konfirmasi bahwa kita akan menggabungkan si login page tadi dengan branch yang main. Nah, seperti ini. Lalu kita cek kembali pada bagian branch main-nya. Nah, di branch main-nya juga sudah berhasil digabungkan dengan yang branch login tadi gitu. Nah, oke, untuk penjelasan dari GitHub itu sendiri dan juga contoh cara penggunaan GitHub-nya seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh melalui kolom chat ataupun juga bisa raise hand. Nanti akan kita kasih akses untuk membuka mikrofonnya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan.
Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan untuk materi kali ini mengenai GitHub, udah. Untuk materi kali ini mengenai GitHub dan juga cara penggunaannya dicukupkan sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali bisa melalui forum dan juga jangan lupa untuk mengisi form kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.